Aku sebenarnya tidak pernah bilang secara langsung. Tapi entah kenapa, dia selalu tahu. Namaku Rio. Dan sejak aku tinggal sendiri di rumah ini, ada satu orang yang selalu membantu keseharianku. Neng Susi. Pembantu di rumahku. Orangnya sederhana. Gak banyak bicara. Tapi, selalu PK. Awalnya aku pikir itu kebetulan. Karena setiap kali aku butuh sesuatu, dia seperti sudah lebih dulu menyiapkannya. Tanpa aku minta. Tanpa aku jelaskan. Dan itu bukan cuma sekali dua kali. Hampir setiap hari. Terutama di pagi hari. Waktu yang menurutku, paling menentukan suasana seharian. Aku biasanya bangun agak siang. Masih setengah sadar. Masih malas bergerak. Dan di momen seperti itu, aku jarang bicara banyak. Kadang bahkan cuma duduk diam di meja makan. Menatap kosong. Menunggu mood datang. Tapi anehnya, di saat seperti itu, Neng Susi selalu datang dengan sesuatu. Tepat. Seolah dia tahu apa yang aku butuhkan. Padahal aku sendiri belum tentu sadar. Seperti pagi itu. Aku duduk di kursi. Masih lemas. Masih belum benar-benar hidup. Tanganku hanya bertumpu di meja. Dan pikiranku masih kemana-mana. Neng Susi lewat di depanku. Seperti biasa. Tidak langsung bicara. Hanya melirik sebentar. Lalu berjalan ke dapur. Aku tidak terlalu memperhatikan. Mengira itu hal biasa. Tapi beberapa menit kemudian, dia kembali. Dengan sesuatu di tangannya. Aku langsung melihat. Dan tanpa sadar, aku menghela napas kecil. Seperti ada rasa lega. Padahal aku tidak bilang apa-apa sebelumnya. Aku menatap ke arahnya. Memang selalu begitu. Kataku dalam hati. Dan dari situ aku mulai sadar. Ini bukan sekadar kebetulan. Karena setiap kali aku berada di kondisi tertentu, dia selalu tahu harus melakukan apa. Seolah dia bisa membaca situasi tanpa perlu dijelaskan. Dan justru itu yang membuatku mulai bertanya-tanya. Sebenarnya, sejauh apa dia mengerti aku, tanpa aku pernah bicara? Aku mulai memperhatikan kebiasaan itu. Bukan sekali. Bukan dua kali. Tapi hampir setiap pagi. Polanya selalu sama. Aku duduk. Diam. Belum benar-benar siap memulai hari. Dan Neng Susi selalu muncul di waktu yang pas. Tanpa dipanggil. Tanpa diberi tanda. Seperti pagi berikutnya. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Masih sepi. Rumah belum banyak aktivitas. Aku duduk di meja makan. Sambil menatap ke arah dapur. Kali ini, aku sengaja tidak melakukan apa-apa. Hanya ingin memastikan. Apakah benar dia selalu tahu? Atau ini cuma kebiasaanku saja yang kebetulan sama? Beberapa menit berlalu. Sunyi. Tidak ada siapa-siapa. Aku mulai berpikir, mungkin hari ini beda. Tapi baru saja aku berdiri dari kursi. Langkah itu terdengar. Pelan. Teratur. Dari arah dapur. Aku langsung diam. Menoleh sedikit. Dan benar saja, Neng Susi muncul. Seperti biasa. Tenang. Seolah semuanya sudah direncanakan. Aku tidak langsung bicara. Hanya memperhatikan. Dia melirik ke arahku. Sebentar. Lalu kembali ke dapur. Tanpa tanya. Tanpa komentar. Aku mulai merasa aneh. Bukan karena dia datang. Tapi karena waktunya selalu tepat. Seolah dia tahu kapan aku mulai butuh sesuatu. Padahal aku sendiri belum tentu sadar. Aku duduk lagi. Kali ini lebih fokus. Mendengarkan. Memperhatikan. Dari dapur, terdengar suara kecil. Pelan. Berulang. Seperti aktivitas rutin. Aku mencoba menebak. Tapi tidak benar-benar yakin. Yang jelas,
Suara itu bukan hal baru. Aku pernah dengar. Sering malah. Tapi baru sekarang aku benar-benar sadar. Ada pola di dalamnya. Ada kebiasaan yang terus terulang. Dan anehnya, selalu muncul di waktu yang sama. Aku mulai berpikir, ini memang disengaja, atau kebetulan? Beberapa detik kemudian, Neng Susi kembali. Membawa sesuatu. Seperti biasanya. Aku melihat. Lebih jelas dari sebelumnya. Dan di situ, aku mulai mengerti sedikit. Tapi belum sepenuhnya. Karena yang membuatku penasaran, bukan hanya apa yang dia bawa, tapi bagaimana dia bisa tahu, tanpa aku pernah bilang apa-apa. Dan dari situ aku sadar, ini bukan sekadar kebiasaan biasa. Karena ada satu hal yang belum aku pahami. Tentang bagaimana seseorang bisa mengerti, tanpa perlu diberitahu. Pagi itu, aku sengaja tidak langsung makan. Aku duduk. Diam. Memperhatikan. Kali ini aku benar-benar ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi. Dari dapur, suara itu terdengar lagi. Pelan. Berulang. Dan sekarang aku lebih fokus. Lebih sadar. Aku berdiri pelan. Mendekat sedikit ke arah dapur. Tidak terlalu dekat. Cukup untuk melihat. Dan disitulah akhirnya aku paham. Neng Susi berdiri di depan meja dapur. Tangannya bergerak cepat. Teratur. Mengocok sesuatu di dalam mangkuk. Aku langsung tersenyum kecil. Oh, jadi ini? Ternyata, yang selama ini dia lakukan setiap pagi adalah menyiapkan telur untuk sarapanku. Dikocok, dicampur, disiapkan sebelum dimasak. Dan semua itu dilakukan di waktu yang sama. Tanpa aku minta. Tanpa aku bilang. Aku bersandar sedikit di dinding. Memperhatikan. Gerakannya sudah seperti kebiasaan. Tidak ragu. Tidak berhenti. Seolah sudah hafal di luar kepala. Beberapa detik kemudian, dia menoleh ke arahku. Sedikit kaget. Oh, sudah bangun, Mas Rio? Aku mengangguk. Iya, dari tadi. Dia langsung tersenyum kecil. Sebentar ya, ini lagi dikocokin. Aku hampir ketawa. Kalimat itu, yang selama ini sering aku dengar di pagi hari. Dan baru sekarang, aku benar-benar paham maksudnya. Iya, nggak apa-apa. Aku duduk lagi. Menunggu. Dan dalam beberapa menit, dia datang membawa sarapan. Telur yang sudah dimasak. Siap dimakan. Aku lihat sebentar. Lalu tersenyum. Pantesan? Dia sedikit bingung. Kenapa, Mas? Aku menggeleng. Nggak, sekarang aku ngerti. Dia cuma mengangguk kecil. Mungkin tidak terlalu paham maksudku. Tapi bagiku, akhirnya jelas. Selama ini, bukan karena dia tahu secara aneh. Tapi karena dia memperhatikan kebiasaan. Dan dari situ, dia tahu harus melakukan apa. Tanpa perlu menunggu perintah. Sejak pagi itu, aku mulai melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Bukan tentang makanannya. Bukan juga soal kebiasaan. Tapi tentang perhatian kecil yang sering aku abaikan. Hari-hari berikutnya tetap berjalan sama. Aku bangun. Duduk di meja makan. Dan seperti biasa, Neng Susi sudah lebih dulu di dapur. Suara yang sama kembali terdengar. Pelan. Teratur. Berulang. Tapi kali ini, aku tidak penasaran lagi. Aku justru tersenyum. Karena sekarang aku tahu, itu bukan sekadar rutinitas. Itu bentuk perhatian. Tanpa kata. Tanpa perlu ditunjukkan secara berlebihan. Seperti pagi itu. Aku sengaja bangun lebih awal. Lebih cepat dari biasanya. Aku ingin melihat, apakah semuanya tetap sama. Aku duduk di meja. Beberapa menit. Sepi.
Tidak ada siapa-siapa. Aku mulai berpikir, mungkin hari ini beda. Tapi tidak lama kemudian, langkah itu terdengar lagi. Dan Neng Susi muncul dari dapur. Seperti biasa. Tenang. Tanpa banyak bicara. Dia melirik ke arahku. Sedikit terkejut. Mas sudah bangun duluan? Aku mengangguk. Iya, lagi pengen saja. Dia tersenyum kecil. Lalu kembali ke dapur. Tanpa banyak tanya. Dan beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Aku langsung tertawa kecil. Pelan. Sendiri. Karena ternyata, meskipun aku bangun lebih cepat, dia tetap melakukan hal yang sama. Tanpa perlu menyesuaikan. Karena dia sudah tahu apa yang dibutuhkan. Aku bangkit dari kursi. Mendekat ke dapur. Berdiri di sampingnya. Melihat langsung. Terima kasih ya. Dia berhenti sebentar. Menoleh. Untuk apa, Mas? Aku tersenyum. Sudah selalu ngerti. Dia terlihat sedikit bingung. Tapi tetap tersenyum. Iya, kan memang sudah biasa. Aku mengangguk pelan. Dan dari situ aku benar-benar paham. Tidak semua perhatian harus diucapkan. Tidak semua kepedulian harus dijelaskan. Karena kadang, yang paling berarti justru yang dilakukan diam-diam. Tanpa diminta. Tanpa disadari. Dan tanpa perlu banyak kata. Karena pada akhirnya, mengerti tanpa kata, itu jauh lebih tulus daripada sekadar bicara.